Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah mempersembahkan buku audio Santempa Anak Pemberani. Buku audio ini adalah adaptasi dari cerita rakyat Santempa Ana Nabia, karya Smith. Ada sebuah kampung yang terletak di dalam hutan rimba. Di kampung itu tinggallah seorang anak bernama Santempa dan ibunya. Mereka hidup bersama di sebuah gubuk tua. Santempa adalah anak yang cerdas dan penurut. Sehari-hari dia membantu ibunya mencari daun pisang. Selain Santempa dan ibunya, ada seekor cacing kuning peliharaan Santempa. Cacing kuning itu sudah dipelihara sejak kecil. Dia menemukan cacing itu di pinggir sungai. Santempa menganggap cacing itu sebagai temannya. Dia sering membawa cacing itu kemanapun dia pergi. Suatu hari, Santempa pergi bermain, tapi dia lupa membawa cacingnya. Cacing itu masih berada di dalam bakul yang dia simpan di belakang gubuk. Sementara itu, ibu Santempa mendengar suara aneh, seperti suara ayam jantan. Ibu Santempa bingung. Suaranya terdengar sangat dekat, padahal mereka tidak memelihara ayam. Saat Santempa pulang ke gubuk, ibunya bertanya, Kamu pelihara ayam, Nak? Tidak, Bu. Kalau ada ayam, saya mau pelihara. Memangnya kenapa, Bu? Tadi ibu mendengar suara kokok ayam di belakang gubuk. Mungkin itu suara ayam hutan yang melewati gubuk kita, Bu. Mungkin saja. Mereka pun menyantap makan malam dengan nikmat. Santempa bermain di sungai. Kali ini, dia tidak lupa membawa cacingnya. Cacing itu disimpan di pinggir sungai. Saat bermain, tiba-tiba datang seekor ular berkepala besar mengawasi cacingnya. Ular itu bermain dengan si cacing. Santempa takut melihat ular berkepala besar itu. Dia gemetar saat ular itu melihat ke arah Santempa. Kenapa ular besar itu melihat saya dengan tatapan tajam ya? Tanya Santempa dalam hati. Santempa diam. Dia menunggu sampai ular itu pergi, lalu mengambil bakul cacingnya. Dia bergegas pulang. Santempa masih gemetar ketakutan. Sepanjang perjalanan, dia berkata dalam hati, Jangan-jangan ular itu ada di belakang dan ingin mematok saya. Santempa mempercepat langkahnya agar cepat sampai di gubuk. Ibu Santempa melihat seorang pemburu bersama anjingnya melewati gubuk. Dia bertanya, Permisi, kalau Bapak menemukan ayam hutan, saya ingin beli 1 ekor untuk anak saya. Tidak usah dibeli, Bu. Kalau saya dapat ayam hutan, saya akan berikan 1 ekor kepada Ibu. Wah, terima kasih. Bawalah ubi ini sebagai bekal di hutan. Ibu Santempa memberikan sebakul ubi panas kepada si pemburu. Si pemburu tidak lupa berterima kasih sebelum melanjutkan perjalanan ke hutan. Pada hari berikutnya, sang pemburu datang menepati janjinya. Dia kembali ke gubuk bersama anjingnya serta ayam hutan. Ini ayam pesanan Ibu. Terima kasih banyak. Berkat bantuan Bapak, sekarang anak saya dapat memelihara ayam. Sang ibu pun memanggil nama Santempa. Santempa keluar dari gubuk dan melihat ada ayam hutan. Lihat Santempa, om pemburu yang baik hati ini membawa seekor ayam hutan untuk kamu pelihara. Terima kasih, Pak. Ayam ini akan selalu saya jaga baik, seperti cacing saya di dalam bakul ini. Benarkah? Bapak boleh lihat cacingnya? Boleh, Pak. Santempa membuka bakul. Si pemburu terkaget. Astaga, Ada apa, Pak? itu bukan cacing. Itu ular jalimo. Jalimo, Ular jalimo itu apa? Ular jalimo seperti ular kobra, Nak. Dia berkepala besar dan beracun. Mereka sangat berbahaya. Pemburu saja takut sama ular jalimo. Mereka berkokok dan terbang seperti ayam jantan. Kalau kami melihat ular ini di hutan, kami pasti menghindarinya. Jadi, anak ular itu jangan dikurung. Nanti induk jalimo bisa marah. Dilepas saja ke alam bebas, supaya dia bisa bertemu dengan induknya.
makanya saya pernah mendengar suara kokok ayam dari belakang gubuk ini. Saat itu cacing santempa ada di belakang gubuk. Cacing ini baiknya dilepas di mana? Saya takut kalau dilepas di sekitar sini. Sementara itu, Santempa sedih melihat cacing kuningnya yang ternyata seekor anak ular. Dia merasa bersalah karena telah mengambil anak ular dari induknya. Induk ular itu pasti mencari anaknya. Ibu, anak ular ini akan saya lepas di hutan supaya ia bisa bertemu dengan induknya. Hati-hati nak, segera lari kalau kamu merasa ada bahaya. Santempa pun mengambil bakul berisi anak jalimo. Dia pergi ke pinggir sungai. Tetapi sebelum sampai di sungai, Santempa tiba-tiba mendengar suara yang mirip suara kokok ayam. Peliharalah anakku di rumahmu. Santempa ketakutan saat ular jalimo muncul di hadapannya. Santempa berusaha untuk tetap tenang. Dengan berani, dia bertanya kepada ular jalimo. Kenapa Jalimo? Anakmu ada di sini. Karena saya tidak bisa kembali ke tempat asalku, makanya temanilah anakku. Saya berjanji tidak akan mengganggumu, karena perilakumu baik dan menyayangi binatang. Jika sesuatu terjadi di kampung ini, panggil saja saya. Saya akan membantumu. Bagaimana caranya Jalimo? Saat ada masalah, bawa anakku ke tempat itu dan katakan saja, Jali, Jali, Jali. Saya pasti akan datang. Tiba-tiba, si pemburu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia hendak menusuk ular jalimo dengan tombak, tetapi dilarang oleh Santempa. Jangan Pak, ia ular yang baik. Ia menitipkan anaknya pada saya di kampung ini. Ia juga berjanji untuk membantu kita. Baiklah, saya percaya padamu. Pemburu pun berkata kepada ular jalimo, Tolong, jangan ganggu kami. Saya tidak akan mengganggumu, tapi sampaikan pesan saya kepada pemburu lain. Jangan merusak tempat kami, jangan berani merambah hutan sembarangan. Kalau pesanku tidak didengar, maka bencana akan terjadi di kampung ini. Saya mengerti, banyak pemburu yang salah. Mereka tidak paham kalau merambah hutan lindung juga berdampak buruk pada para pemburu. Buktinya, sudah banyak binatang yang menjauhi perkampungan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga hutan ini untuk kebutuhan kita bersama. ada yang sedang menebang pohon di hutan. Mendengar suara gergaji, Santempa langsung mengingat pesan si ular. Santempa bergegas membawa bakul berisi anak ular jalimo, lalu pamit kepada ibunya. Saya mau melihat siapa yang menebang pohon di hutan. Hati-hati nak, jangan sampai terlihat oleh penebang pohon. Tenang saja Bu, saya akan memanggil si pemburu untuk menemani saya. Santempa pun memanggil si pemburu untuk pergi ke hutan. Mereka tiba di hutan dan mencari asal dari suara gergaji. Sambil mencari, Santempa melihat daerah hutan yang semakin gundul. Banyak sekali pohon yang ditebang. Kera liar tidak lagi memiliki rumah. Burung-burung sudah berterbangan, entah kemana. Banyak hewan merasa terganggu dan lari dari hutan. Santempa dan si pemburu merasa sedih karena hutan lindung telah habis dibabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Santempa pun memanggil induk ular jalimo. Jali, Jali, Jali. Sesuai janjinya, ular jalimo datang untuk membantu Santempa. Ia tidak sendirian. Banyak ular bermunculan mendekati Santempa dan si pemburu. Ayo, kita usir mereka yang telah merusak hutan. Ular-ular itu mengejar orang-orang jahat yang merambah hutan. Ada yang dipatok ular, ada yang berlarian. Mesin gergaji pun ditinggalkan. Santempa dan si pemburu berterima kasih kepada ular jalimo atas bantuannya. Mereka kembali ke gubuk, memberitahu sang ibu bahwa tidak ada lagi orang yang berani merusak hutan. Mereka pasti takut dipatok ular jalimo. Ibu pun menasehati Santempa. Kalau kita menjaga hutan bersama-sama,
kehidupan kita bisa langgeng, karena hutan adalah sumber kehidupan semua makhluk bumi. Makanya kita harus menjaga hutan agar kekayaan hutan bisa diwariskan kepada anak cucu kita.